PT KCI yang dinilai tidak profesional mengatur lonjakan jumlah penumpang di kereta stasiun Tanah KRL Abang terjadi yang pada Senin berpotensi petang menjadi mulai klaster pukul 5 COVID-19. Dari Dari pengamatan Menhub di hari kedua Lebaran, stasiun Manggarai penumpang juga diarahkan. Berita hari ini lumayan meresahkan. Bagaimana jika nasib lansia dan juga ibu hamil jika mereka mendapatkan situasi seperti itu? Bagaimana kalau proyek akhir kami akan buat jadwal keberangkatan kereta api untuk membantu mengurangi kepadatan penumpang di loket stasiun? Chat Sabran dulu kali ya. Oke, Sabran setuju. Kalau begitu langsung saja kita buat programnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Prodi Teknik Komputer Angkatan 57 kelas praktikum A yang beranggotakan Muhammad Sabran Syakur dan saya sendiri Muhammad Qais Al-Qoroni. Di sini saya mewakili kelompok saya ingin menjelaskan tentang proyek akhir kami, yaitu jadwal keberangkatan kereta api. Sebelum itu saya akan menjelaskan tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk memanfaatkan perkembangan teknologi, yaitu penggunaan bahasa assembly. Kemudian yang kedua yaitu memudahkan masyarakat untuk melihat jadwal dan harga dari tiket kereta api. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen atau bahasa-bahasa assembly yang digunakan dalam praktikum ini. Yang pertama, kami menggunakan model. Model ini digunakan untuk memberitahu kepada assembler bentuk memori yang digunakan oleh program. Nah, model yang digunakan dalam praktikum kami ini adalah small. Small berarti dia kode yang digunakan oleh program kurang dari ukuran satu segmen atau 64 KB. Kemudian ada kode. Di sini kode ini digunakan untuk memberitahukan kepada assembler bahwa akan mulai menggunakan kode segmen di sini. Kode segmen ini digunakan untuk menyimpan program yang nantinya akan dijalankan. Kemudian ada .org 100H pada program COM. Perintah ini akan selalu digunakan. Perintah ini digunakan untuk memberitahukan assembler supaya program pada saat dijalankan ditaruh mulai pada offset ke 100H atau 256 byte. Dapat dikatakan juga bahwa kita menyediakan 100H byte kosong pada saat program yang dijalankan. Kemudian ada perintah JMP. JMP di sini perintah yang digunakan untuk melompat menuju tempat yang ditujukan oleh perintah jam. Kemudian ada INT. INT ini perintah untuk menghasilkan suatu interupsi dengan sintaks. Baik, selanjutnya di sini ada proses.
proses cetak kal 0. Nah, kal 0 ini sudah terdapat pada T-data. T-data berarti proses yang pertama atau proses awal, yaitu mencetak daftar jadwal Bandung, program Bandung, Jogja, Semarang, Surabaya, Pasar Turi, dan Surabaya Gubeng. Sampai di sini. Kemudian selanjutnya juga akan mencetak silakan masukkan tujuan. Nah, kemudian proses yang kedua yaitu adalah lanjutan dari proses yang pertama. Proses yang kedua ini akan mencetak beberapa komponen. Misalkan jika user memasukkan tujuan A, Bandung. Kemudian proses yang kedua yaitu dia akan mencetak hari, yaitu kal har 0 sampai 9, kemudian jadwal. Setelah mencetak hari yang ini, har 0, har 1, har 2 sampai dengan har 9, ini akan langsung menuju ke jadwal bagian A. Baik, kita lihat di sini jadwal A. Maka jadwal A ini akan terbagi menjadi beberapa sesi seperti hari Senin A. Jika dia memilih satu, maka akan tercetak hari Senin A, data hari Senin A, kemudian jika 2, begitu seterusnya. Kemudian jika di luar dari angka 1 sampai dengan 7, misalkan user menginput angka 8, maka akan langsung ke jump salah di sini. Di sini bisa dilihat jadwal dari hari Senin A, Selasa A, Rabu A, kemudian sampai ke jadwal bagian Minggu E. Nah, setelah user memasukkan input jadwal, misalkan user memilih hari Selasa, berarti dia memilih hari yang kedua, kemudian dia akan jump ke hari jadwal Selasa A. Di sini cetak kal cut 1, cetak leg, dan jump ke akhir. Nah, kal cut 0 ini sudah ada di jadwal seperti ini. Cut 0 jika dia jam 13.10, maka harga tiket akan 200.000 itu. Kemudian jika user sudah selesai atau sudah sampai di proses hari, maka akan langsung ke akhir, jam akhir, yaitu bagian bawah, yaitu cetak kal 11. Kemudian ada pilih, kemudian ada data di sini. Datanya yaitu jika misalkan tekan B besar atau B kecil, maka akan kembali ke data, kembali ke menu awal. Kemudian jika sembarang pilih atau jika asal tekan tombol, maka dia akan exit seperti ini. Kemudian jika tadi ada user melakukan kesalahan input, maka akan keluar kal 12 jam akhir. Kemudian kita lihat kal 12 ada di atas. Kal 12 yaitu yang ini. Bisa dilihat jika user menginput nomor yang salah, maka akan muncul tampilan Anda salah input. Kemudian pada proses akhir tadi, terakhir kita akan mencetak kal 11. Kal 11 yaitu kal 10 dan juga kal 11. Jika tekan B akan kembali ke menu awal tadi.
ke posisi sini. Kemudian jika user menekan tombol apa saja, maka dia akan keluar dari program. Baik, untuk demo program selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya, Muhammad Sabran Syakur, akan mendemonstrasikan atau menemulate program jadwal keberangkatan kereta api. Kita buka dulu untuk source code dari program ini di aplikasi EMU8086, lalu kita emulate. Nah, untuk proses assembler status di sini memerlukan waktu yang sedikit lama karena kita menggunakan pustaka, serta di sini kita menggunakan banyak variabel data yang dimana membuat proses emulate ini berjalan sedikit lebih lama. Lalu jika sudah muncul di sini, kita pencet run, kan muncul screen seperti ini, monitor screennya. Nah, sudah terlihat di sini ada daftar jadwal dan harga tiket kereta api. Sini untuk judul dari program ini. Kita menyediakan 5 pilihan tujuan. Yang pertama ada Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya Pasar Turi, dan Surabaya Gubeng. Nah, sini untuk memasukkan tujuan, misal kita pilih Bandung, kita masukkan input A besar. Kita pencet enter. Di sini diberi pilihan 7 buah hari, yaitu Senin sampai dengan Minggu. Contoh kita ambil hari Senin, kita pilih 1, kita pencet enter. Nah, sini sudah terlihat untuk jadwalnya ada dari jam 12.30 sampai 14.30, lalu berangkat, lalu 14.40 sampai 16.40, lalu ada 16.50 sampai 18.50 dan seterusnya. Dan dengan harga tiket 200.000 seperti itu untuk pilihan Bandung pada hari Senin. Kita pencet enter. Nah, tekan tombol apa saja untuk keluar dari program. Kita pencet enter lagi misal. Seperti itu untuk mengakhiri program ini. Kita coba lagi, kita contoh. Kita reload dulu untuk program ini. Kita jalankan lagi. Kita coba Yogyakarta yang sedikit lebih jauhan, Yogyakarta. Lalu misal kita ambil di hari libur, yaitu misal kita hari Minggu. Kita pilih angka 7. Nah, sudah muncul juga sini untuk waktunya, jam keberangkatannya dengan harga tiket sebesar 500.000. Seperti itu untuk program jadwal keberangkatan kereta api yang telah kita buat. Kita pencet enter, keluar dari program. Oke, seperti itu untuk demonstrasi dari program jadwal keberangkatan kereta api ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita telah berhasil membuat program ini berserta dengan jadwal keberangkatan dan harga tiket kereta api dengan tujuannya masing-masing. Kami harap dengan adanya program ini kami dapat memudahkan masyarakat untuk melihat jadwal dan harga dari tiket kereta api tanpa perlu mengantri ke loket yang berada di stasiun. Seperti itu. Dengan begitu, masyarakat pun bisa lebih menghemat waktu dan tenaga mereka masing-masing. Baiklah, mungkin itu sekalian penutupan dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok saya, Muhammad Qais Al-Koroni, dan saya sendiri yaitu Muhammad Sabran Syakur. Pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.